Pemirsa, seorang guru honorer dipecat oleh kepala sekolah karena dituduh tidak loyal setelah melaporkan dugaan pungli dan gratifikasi saat penerimaan siswa didik baru. Ya, bahkan orang tua murid bahkan juga siswa ini kemudian memprotes dan juga menyelenggarakan aksi unjuk rasa untuk memprotes karena pemecatan guru honorer tersebut. Bahkan berdasarkan investigasi lanjut dari Inspektorat Kota Bogor ini ditemukan bahwa ternyata yang melakukan pungli justru adalah kepala sekolah. Suasana haru pecah saat seorang guru honorer di SD Negeri Ciberem 1, Kelurahan Mulyaharja, Bogor Selatan tidak jadi dipecat. Guru honorer bernama Muhammad Reza Ernanda itu pun langsung sujud syukur. Heboh pemecatan guru honorer ini berawal ketika guru honorer tersebut dianggap melaporkan pungli di SDN Ciberem 1 pada saat penerimaan peserta didik baru PPDB. Kepala sekolah pun memecat Reza Ernanda sepihak. Hari Selasa kemarin, tanggal 12 September 2023, secara tiba-tiba, secara sepihak, tanpa ada surat peringatan, tanpa ada teguran, tanpa ada musyawarah atau apapun, diskusi apapun, saya tiba-tiba pada hari kemarin diberhentikan secara tiba-tiba dan sepihak dengan alasan saya tidak memiliki loyalitas dan tidak memiliki integritas dan tidak memiliki ketidakpatuhan terhadap pimpinan kepala sekolah. Nah, selama ini Pak Reza sendiri merasa bagaimana? Saya tidak merasa poin itu boleh ditanyakan kepada orang tua ataupun anak-anak ataupun guru lain di lapangan seperti apa Pak Reza itu. Namun menurut Reza, ia dipanggil Inspektorat Kota Bogor atas laporan Wakil Wali Kota Bogor mengenai pungli saat PPDB di sekolah itu. Pemkot Bogor memintai keterangan Reza yang bertindak sebagai sekretaris PPDB sekolah itu. Pemecatan Reza secara sepihak oleh kepala sekolah SDN Ciberem 1 mengundang reaksi para orang tua murid. Di mata orang tua murid, Reza merupakan guru yang kompeten. Karenanya, orang tua memprotes pemecatannya. Pak Reza, Pak, karena Pak Reza itu guru yang sangat berkualitas. Perubahan buat anak kita sangat banyak terlihat. Karena kami sebagai saya jelasin. Karena Pak Reza kita sebagai wali kelas ya, dari perubahan anak-anak itu sangat terlihat, Pak. Anak kami yang pemalu, yang kurang berani, jadi aktif, jadi pemberani, jadi mandiri. Wali Kota Bima Arya pun mendatangi sekolah untuk menemui Reza. Adapun hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah. Kepala sekolah pun mengakui ada praktik gratifikasi pada PPDB lalu. Kuota yang seharusnya 112 siswa bertambah menjadi 117 siswa. Wali Kota Bogor pun memecat kepala sekolah SDN Ciberem 1. Ada dugaan pungli yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah. Dugaan ini kemudian diinvestigasi oleh pemerintah kota, oleh inspektorat. Kemudian kepala sekolah memberhentikan salah seorang guru honorer, Pak Reza, karena dianggap tidak mematuhi kepala sekolah dan dianggap juga mengakses data pribadi dari WhatsApp kepala sekolah. Kemudian diberhentikan. Kepala sekolah sendiri telah di-BAP oleh inspektorat dan terbukti telah menerima gratifikasi. Jadi diberikan sanksi untuk bergeser, diberhentikan sebagai kepala sekolah dan nanti akan ditetapkan sanksinya seperti apa. Setelah pemecatan kepala sekolah, guru honorer yang juga wali kelas 5 itu pun dapat kembali mengajar karena pemecatannya dibatalkan. Dan hal itu disambut gembira oleh para murid dan orang tua murid SDN Ciberem 1. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus pemecatan guru honorer oleh kepala sekolahnya di SDN
Ciberem 1 dan bagaimana pula dengan investigasi yang dilakukan Inspektorat Kota Bogor? Langsung saja kita tanyakan kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya. Selamat sore, Kang Bima. Selamat sore. Iya, sebenarnya kalau misalnya dari hasil investigasi ataupun dari Inspektorat ini, jadi yang pertama kali melaporkan itu bukan Guru Reza ya, Kang ya? Ini kan aduan yang masuk ke Kelurahan Khusus Pungli yang kita umumkan ke publik untuk SD dan SMP. Banyak aduan yang masuk. Ya mungkin saja aduan itu dari warga, mungkin dari orang tua, atau bahkan mungkin dari guru. Karena kan nggak semua ada nama lengkap. Nah, jadi itu tindak lanjut dari aduan itu. Baru kita lakukan investigasi, dipanggil oleh inspektorat, kepala sekolah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan itu maka kepala sekolah terbukti menerima gratifikasi dan kemudian kita proses. Nah, dalam proses pemberhentian kepala sekolah itulah ternyata ibu kepala sekolah malah memberhentikan Pak Reza sebagai guru. Ini yang kemudian kita coba konfirmasi. Saya datangi langsung sekolahnya, saya dengar dari guru-guru apa yang terjadi, juga orang tua murid, dan saya sampai pada satu kesimpulan bahwa surat pemberhentian itu memang tidak berdasar. Alasan-alasan itu tidak kuat, sehingga saya putuskan untuk dibatalkan. Saya minta kepala sekolah untuk membuat surat baru pembatalan. Pak Reza harus terus ngajar, dan kepala sekolah kita berhentikan dan diganti oleh orang baru. Saya sudah menunjuk penggantinya. Oke, artinya untuk Pak Reza ini tidak jadi dipecat, sementara untuk kepala sekolah ini kemudian diberhentikan. Ada sejumlah laporan yang tadi Kang Bima sudah sampaikan, ada laporan terkait dengan dugaan pungli. Artinya memang berdasarkan temuan dari Inspektorat Kota Bogor ada praktik pungli betul di dalam sistem PPDB atau di dalam PPDB ini, Kang? Oh iya, laporan PPDB kan banyak, nggak hanya dari warga gitu ya, tetapi dari orang tua di tingkat SD, SMP itu cukup banyak. Nah awalnya tuh dari PPDB, tapi kemudian meluas. Ada laporan tentang pungli untuk kunjungan-kunjungan keluar kota, pungutan untuk perpisahan, pungutan untuk buku, untuk baju, dan lain-lain. Ini yang sekarang sedang kita tertibkan. Iya, Kang Bima, sejauh ini supaya hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi, artinya pengawasan ke depannya akan seperti apa? Karena kita tahu memang PPDB ini kan rawan hal-hal seperti ini. Yang pertama, kita lihat penyebabnya. Ternyata yang melakukan itu ya banyak ya. Ada koordinator kelas, ada komite sekolah, guru, kepala sekolah, oknum orang tua, dan lain-lain. Nah, kemarin kita putuskan koordinator kelas dibubarkan, nggak boleh ada lagi. Yang kedua, sekarang kita sedang mengkaji aturan-aturan komite sekolah. Karena sering sekali komite sekolah ini menjadi cara untuk melakukan pungli. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita pastikan setiap aduan itu kita tindak lanjuti supaya ada efek jera, supaya nggak main-main. Setelah ini akan ada rangkaian lagi sekolah-sekolah yang kita akan periksa. Saya bekerja sama tentu dengan aparat penegak hukum, dengan kejaksaan dan kepolisian gitu, supaya orang mikir, nggak lagi berani untuk itu. Dan yang ketiga, ya saya kira kita harus melindungi orang-orang yang berani untuk speak up, orang-orang yang berani untuk bersuara, melaporkan. Seperti Pak Reza ini yang dianggap oleh kepala sekolah melaporkan. Walaupun Pak Reza sampaikan bahwa beliau tidak melaporkan, tetapi kalaupun memang betul beliau melaporkan, ya nggak usah takut, kita akan lindungi. Setelah saya sampaikan kepada para guru, ya kalau ada sesuatu praktek yang tidak sesuai dengan aturan, jangan takut, jangan segan untuk melaporkan. Artinya apa? Kalau orang tidak segan untuk lapor, kalau kemudian setiap tindakan itu diproses, maka semua akan berhitung untuk melakukan pungli. Baik. Terima kasih atas informasinya Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih, sehat-sehat selalu, Kang.